maka akan menghasilkan sesuatu yang beda pula dengan target utama tazkiyatun nafas. Sehingga orang-orang sufi yang dikenal mereka sangat menonjol dalam tazkiyatun nafas, karena cara yang dipakainya juga bukan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Hasilnya justru jauh dari target tazkiyatun nafas. Harusnya muwahhid malah musyrik, harusnya muttabi malah menjadi mubtadi', dan kerusakan-kerusakan agama yang lainnya. Kita telah masuk pada kaidah yang ke-10, al-qaidatul asyirah, yaitu marifatun nafas. Kaidah yang 10, upaya kita untuk melakukan tazkiyatun nafas, maka kita harus mengenal hakikat jiwa kita. Bagaimana kita cara melakukan jiwa kita hingga bisa memiliki an-nafsus zakiyah. Maka kita harus kenal tentang hakikat jiwa, sehingga kita akan bisa bersikap dengan tepat bagaimana mengantarkan jiwa menjadi jiwa yang zakiyah. Kita telah melewati pembahasan yang beliau telah sampaikan beberapa poin dari kaidah yang ke-10, bahwa jiwa manusia keadaannya seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jiwa yang an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang yaitu jiwa yang tenang dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jiwa yang telah sampai pada tingkatan dia merasakan kenyamanan dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwa yang dia telah merasakan nikmatnya dalam mentaati Allah Ta'ala. Dan inilah jiwanya ahlul jannah, yang Allah akan memanggil jiwa tersebut, ya ayatun nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang kedua adalah an-nafsul lawwamah, jiwa yang senantiasa dia mencela. Ini bisa jiwanya seorang mukmin, jiwa yang mencela atas segala keburukan dan kekurangannya. Dan yang ketiga adalah an-nafsul ammarah bisu, jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Ini adalah kondisi jiwa yang satu waktu boleh jadi jiwa ini akan bisa menampakkan pada diri seorang waktu di masjid dengan khusyuknya dia salat, maka jiwa ini adalah kondisinya an-nafsul mutmainnah. Keluar masjid dia maftun dengan apa yang dia lihat, maftun dengan hal-hal yang dia jumpai, bisa kemudian muncul an-nafsul ammarah bisu, sehingga jiwa yang berubah-ubah. Maka untuk orang senantiasa bisa memiliki an-nafsul mutmainnah tentu adalah perjuangan, sikap istiqamah yang harus mewarnai dirinya. Kemudian dalam rangka untuk memperjelas gambaran tentang hakikat jiwa, beliau telah membawakan tamsil, penjelasan para ulama tentang tamsil
masalah jiwa. Yang pertama adalah apa yang telah disampaikan oleh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala. Gimana Ustaz Sadiq, gimana kemarin tamsil dari Al-Imam Al-Ajuri tentang masalah jiwa? Kemarin absen. Haris. Gimana? Jiwa itu gimana? Jiwa itu digambarkan seperti apa? Ada yang ingat? Salim. Enggak masuk. Seperti kuda gimana Pak? Pak Roji. Ada yang lain yang lebih dakik atau lebih detail, lebih pas menggambarkannya, gimana kesimpulannya? Silakan ikhwan. Gimana? Bibit Tunggul gimana? Terus gimana? Gitu gimana? Terus gimana hasil akhirnya gimana? Sprite masuk kan kemarin? Jiwa itu kayak anak kuda atau bibit unggul anak kuda. Ya belum jadi. Untuk nanti bisa menjadi kuda tunggangan yang handal, sangat memuaskan penunggangnya, itu membutuhkan pelatih. Syaratnya pelatihnya 2, juga harus 1 pelatih yang berilmu, tahu perkudaan, tahu gimana ngelatih kuda. Yang kedua sabar, telaten, sehingga betul-betul dia ini melatih dengan sebaik-baiknya. Kalau hanya tahu saja ilmu perkudaan, tahu bagaimana membuat kuda yang bagus, kuda menjadi bagus, tahapan-tahapannya, teoritisnya bagus banget, tahu semuanya, tapi dia nggak sabar ngelatih ini kuda ini, nggak telaten, nggak sabar, nggak jadi. Atau dia semuanya punya kesabaran, ketelatenan melatih, tapi nggak tahu tentang masalah perkudaan, nggak jadi juga. Sehingga jiwa ditafsirkan beliau seperti itu. Jiwa kita ini harus dilatih dan harus tahu tentang karakter ini jiwa. Dan harus punya kesabaran, ketelatenan untuk betul-betul membimbing jiwa sampai menjadi jiwa yang kokoh, yang baik, sehingga ketika digunakan betul-betul sangat memuaskan. Demikian sekilas berkaitan dengan tamsil Al-Imam Al-Ajuri. Kalau sampai dia tidak sabar ngelatih jiwa, ya akan gagal. Kalau dia tidak tahu tentang bagaimana ilmu mengolah jiwa, juga akan gagal juga. Sehingga dibutuhkan jiwa ini dididik, yang mendidiknya dengan ilmu dan dengan ketelatenan. Kemudian beliau mengatakan setelah membawakan yaitu tamsil tentang ini anak kuda yang merupakan yakni bibit unggul, maka beliau kemudian mengatakan dengan ungkapan beliau, iqilu
rahimakumullah ilma hadzal mathal wa tafaqqahu bihi tuflihu wa tanjahu. Fahamilah wa rahimakumullah ilmu tentang permisalan ini. Pahamilah tentang permisalan yang telah beliau buatkan tersebut. Anda akan tuflihu wa tanjahu. Anda akan beruntung dan selamat. Memahami tamsil tentang jiwa tersebut, lalu Anda atau kita terapkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita mendidik, melatih jiwa kita untuk sampai kepada menjadi jiwa yang jadi. Fahadzal mathalul awwal yuwaddihu fihi al-imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala halan nafsi al-bashariyah. Ini adalah tamsil pertama yang dibawakan oleh al-imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan tentang jiwa manusia. Wa annaha, yang jiwa itu kal muhri, seperti anak kuda, bibit unggul anak kuda, allati tahtaju ila riyadiyatin wa sabrin fi tarwidhiha, di mana anak kuda ini sangat membutuhkan riyadhah, ini pelatihan, dan membutuhkan kesabaran dalam yaitu melatihnya. Butuh pelatihan dan butuh kesabaran dalam melatih. Wa yakuna ala ilmin bil umuri allati tuslihun nafsa wa tuzakkiha, dan melatih jiwa tersebut ala ilmin, berdasarkan ilmu, sehingga dia lakukan atau dia bimbing jiwa dengan ilmu yang akan bisa memperbaiki jiwa tersebut. Gimana ilmu tentang memperbaiki jiwa, bagaimana ilmu tentang tazkiyatun nafas, lalu bagaimana dia bisa melatih betul-betul dengan penuh kesabaran sehingga dia bisa yaitu mewujudkan jiwa yang betul-betul tumbuh berkembang bagus. Wa innal insana idza farrata fi hadhil ma'rifah, dan manusia itu apabila dia meremehkan atau ceroboh yang berkaitan dengan masalah penyucian jiwa ini atau masalah ilmu tentang penyucian jiwa ini, wa fi hadat tarwil, dan juga berkaitan dengan pelatihan, terus melatih mendidik jiwa, fa innahu sayandam fi nihayatil mataf ghayatan nadam, maka dia akan nyesel, di akhirnya dia akan nyesel dengan penyesalan yang sangat mendalam, karena dia tidak melakukan pelatihan dengan sabar, atau dia tidak sabar melatih jiwa, atau dia tidak mengetahui bagaimana yaitu mengantarkan jiwa menjadi jiwa yang bersih. Ini adalah tamsil yang pertama. Sekarang al-mithalul tsani. Adapun tamsil yang kedua, perumpamaan yang kedua, darabahul imamu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu tamsil yang dibawakan dari tamsil yang disampaikan al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala tentang jiwa. Kata beliau, fan nafsu jabalun azimun syaqun fi tariqi sair ilallah azza wajal. Jiwa itu seperti gunung besar, syaqun fi tariqi sair ilallah, yang sulit untuk mendaki jiwa ini, tapi harus melalui gunung tersebut untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Jiwa ini kayak gunung yang susah untuk didaki,
tapi harus dilalui untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mau tidak mau dia harus bisa menaklukkan jiwanya hingga dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu sa'irin la tariqa lahu illa ala dzalikal jabal. Dan setiap pejalan, setiap penempuh jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain kecuali ia harus dengan mendaki gunung tersebut. Tidak ada jalan lain untuk sampai kepada Allah kecuali ia harus dengan mendaki gunung tersebut. Fala budda ayantahiya ilaihi, maka dia harus mendaki gunung itu untuk sampai kepada ini tujuan. Dia harus mau tidak mau harus ini mendaki gunung sampai puncaknya, sampai dia itu bertemu dengan Allah Ta'ala. Walakinna minhum man huwa syaqun alih wa minhum man huwa sahlun alih. Akan tapi dalam pendakian ini ada yang terasa berat banget, ada yang mereka terasa mudah. Ada yang mereka terasa berat banget, ada yang mereka terasa ini mudah. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Dan akan mudah dalam mendaki gunung ini, artinya dalam menaklukkan jiwa ini, bagi orang yang mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah tentu jangan lupa untuk benar-benar senantiasa bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesulit apapun apabila seorang hamba dia ditolong oleh Allah, maka tidak ada kesulitan lagi baginya. Wa fi dzalikal jabal audiyatun wa syu'ubun. Dan di gunung itu ada lembah, ada bukit, artinya harus turun, harus naik. Wa aqabatun wa wuhudun, kemudian juga ada yaitu jurang, sehingga betul-betul pendakian yang ini susah, sulit. Wa aqabatun wa wuhudun wa syauqun wa awsat, ada pula yaitu tanaman-tanaman yang berduri, tanaman yang berduri. Walikun wasabrak, ini ya tanaman pohon-pohon yang ini berduri. Walususun yaqtati'una tariqa ala sairin, dan ada lagi perampok-perampok yang bisa memutuskan dia dalam menempuh perjalanan, yang membegal para perampok, pembegal jalanan. Sehingga digambarkan gunung, ada lembahnya, ada bukitnya, ada kemudian jurangnya, ada pepohonan berduri yang harus dia betul-betul sangat hati-hati. Kemudian ada perampok-perampoknya yang akan memotong, akan merampok perjalanan dia. Wala siyama ahlal laili al-mutlijin, lebih-lebih ini dia menempuh jalan itu di waktu malam, sehingga gambarannya sangat ini dahsyat. Betapa susah, sulitnya dan beratnya menempuh perjalanan gunung yang seperti itu, berlembah, berjurang, berbukit, ada pohon-pohon berduri, kemudian ada para pencuri, ada para perampok yang merampok, yang akan merampoknya. Fa idza lam yakun ma'hum udadul iman, kalau seandainya dia tidak memiliki bekal-bekal keimanan dalam menempuh perjalanannya, dia tidak memiliki bekal-bekal keimanan, keimanan ini akan membuat dia tangguh, yang merupakan energi besar yang akan memberikan kekuatan dia untuk terus menempuh perjalanan tanpa capek, tanpa lelah, tanpa mengeluh, tanpa merasa ya ini banyak kesulitan. Imannya akan membuat dia tangguh.
Sebagaimana tangguhnya seorang mukmin dalam kehidupan dunianya, dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah, dalam menghindarkan segala kemaksiatannya, dalam menghadapi musibah-musibahnya, iman akan membuat dia tangguh. Kehidupan dunia kita sangat ini mengerikan. Tanpa bekal iman maka orang akan ini hancur. Wa masabihul yakin, dan jika orang tidak memiliki lentera keyakinan, jika dia tidak memiliki bekal keimanan, tidak memiliki lentera keyakinan, keyakinan akan membuat dia kemudian betul-betul militan. Karena yakin, orang yang yakin maka dia akan militan. Dan yakin itu adalah buah kesempurnaan ilmu. Orang yang tidak yakin, ia akan rapuh. Maka beda antara mukmin yang yakin dengan munafik yang diselimuti dengan keraguan. Contoh mamanya, saat di perang Ahzab, perang Ahzab dengan perang Khandaq, apanya? Apa bedanya perang Ahzab dengan perang Khandaq? Duluan mana antara perang Ahzab dengan perang Khandaq? Sama. Kenapa disebut Ahzab? Kenapa disebut Khandaq? Peperangan Ahzab karena orang Quraisy berkumpul sekutu-sekutu Quraisy untuk menghancurkan kaum mukminin. Kalau disebut dengan perang Khandaq karena Nabi dan para sahabat membuat strategi, membuat parit untuk menghalangi masuknya orang-orang kafir ke Madinah, sehingga dibuat lebar dan dalam, bukan parit kecil, lebar dan dalam, dan mengelilingi ini Madinah yang merupakan jalan masuknya orang-orang kafir. Sehingga kalau kuda mereka meloncat, maka diperhitungkan tidak akan nyampe. Kemudian kalau melesak tidak akan bisa naik. Ini adalah diantara strategi yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat Nabi. Dan perang Khandaq atau perang Ahzab berakhir dengan kemenangan kaum muslimin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala setelah cukup lama, ini untuk bisa mendapatkan kemenangan tersebut. Kaum mukminin yang melihat musuh yang sebesar itu jumlahnya, keyakinan mereka berbicara, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini adalah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Ini adalah tumbuh dari keyakinan seorang mukmin terhadap Allah yang tidak akan pernah menyelisih janjinya. Beda dengan munafik. Adapun munafik, maka dia akan mengatakan, katakan ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ternyata janji Allah dan Rasulnya itu adalah tipuan belaka. Sehingga mengantarkan atau untuk membuat jiwa ini sukses dalam menempuh kehidupan, itu membutuhkan keyakinan. Keyakinan ini akan membuat dia kemudian tangguh militan menghadapi segala kenyataan yang dia hadapi. Tattaqidu bizaitil ikhbat, dan dia pun dinyalakan dengan minyak ketundukan, minyak perendahan diri di hadapan Allah Ta'ala, sehingga bekal iman, bekal keyakinan, bekal ketunduk patuhan, penghinaan diri, perendahan di hadapan Allah. Wa illa, apabila orang dia tidak memiliki bekal ini dalam menempuh
atau dalam menaklukkan jiwanya tersebut, menguasai jiwanya, ta'allaqat bihim tilkal mawani, maka dia akan menghadapi penghalang-penghalang, rintangan-rintangan dan kesulitan-kesulitan yang tanpa bekal-bekal itu betul-betul dia akan mengalami kesulitan. Wa tashabbathat bihim tilkal qawati wa halat bainahum wa bainas sair. Sehingga ketika orang mereka tidak memiliki bekal keimanan, tidak memiliki bekal keyakinan, tidak memiliki bekal ketunduk patuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, penghinaan diri di hadapan Allah, niscaya berbagai macam penghalang-penghalang itu akan betul-betul merintangi dia. Maka berbagai macam pemutus perjalanan dia, al-qawati, akan betul akan merintangi mereka, sehingga akan terhalang antara mereka dengan perjalanannya, akan memutuskan perjalanan mereka, atau akan menggagalkan perjalanan mereka. Sehingga untuk menaiki gunung yang tadi berlembah, berjurang, berbukit, kemudian banyak perampok, itu membutuhkan bekal-bekal ketangguhan yang sampai dia terus berjalan bisa menaiki gunung sampai puncaknya. Kalau tanpa bekal, dia akan betul-betul kesulitan. Fa inna aktsara sairina fihi, sesungguhnya maka kebanyakan para pejalan yang menempuh jalan ini, raja'u ala aqabihim, dia kembali ke belakang, enggak meneruskan perjalanan, sehingga dia enggak bisa sampai ke puncaknya. Lamma ajazu an qat'ihi waqtihami aqabatihi, dia akan kembali ke belakang, akan balik, enggak jadi naik, karena dia merasa ajazu, lemah. Dia merasa lemah untuk menaklukkan penghalang-penghalang tersebut, dan dia tidak mau untuk bersusah payah. Dia enggak mau keluar dari zona nyaman, kata orang. Orang kalau mau ada perubahan harus keluar dari zona nyaman. Bendino agindane ku turu karo angop, tengok-tengok, tidak ada perubahan pada dia. Ya nyamannya begitu. Kalau dia pengen keluar dari apa yang sedang dia alami, dia harus mau keluar dari zona nyaman. Dia harus menempuh program-program khusus. Dia harus mau mengikuti program yang bisa membuat dia keluar dari suasana yang sedang dihadapi. Itu sudah menjadi rumusnya orang-orang mereka ingin menuju kepada kesuksesan. Nggak bisa hanya dia seperti berjalan apa adanya, tapi harus dia betul-betul berusaha untuk menempuh hal-hal yang akan mengantarkan dia sukses. Wasyaitanu ala qullati dzalikal jabal yuhadzirun nasa min su'udihi wartifa'ihi. Syaitan yang berada di puncak gunung, syaitan yang berada di puncak gunung ini mengingatkan manusia berkaitan dengan pendakian yang dia sedang lakukan untuk mendaki ke tempat yang tinggi tadi itu. Wa yukhawwifuhum minhu, syaitan menakut-nakuti, ojo munggah, ojo diteruskan, kamu nanti bakal sengsara, bakal celaka. Sehingga sudah gunungnya berbukit, kemudian berlembah, berjurang, banyak pohon berduri, ada para perampok,
Sudah gitu tambah lagi syaitannya menakut-nakuti, sehingga mereka tambah nyalinya habis, tambah tidak bernyali. Fayattafiku masyaqqatu su'ud wa qu'ud dzalikal mukhawwifi ala kullati. Maka kalau kemudian maka dengan demikian bertemu antara masyaqqatus su'ud, susahnya pendakian. Gimana nggak susah mendaki tinggi, berjurang, berlembah, ini bukit, ada pohon-pohon yang berduri. Sudah begitu ada yang menakut-nakuti lagi. Ya, ini bertemu antara masyaqqatus su'ud wa qu'udu dzalikal mukhawwif, dan ini duduknya setan yang menakut-nakuti para pejalan, wa dha'fu azimati sa'iri wa niyati. Sudah begitu ditambah lemahnya ini azimah, lemahnya kemauan pejalan, lemahnya niat orang yang menempuh perjalanan ini. Kalau seperti ini keadaannya, maka pasti dia akan gagal dan balik kembali, nggak berani meneruskan perjalanan. Bayangan dia bakal sengsara. Maka jalan Islam ini pun seperti fakku raqabah, seperti orang yang mereka menempuh jalan naik dan terjal. Menempuh jalan naik yang terjal. Kalau tidak memiliki iman yang kuat, tidak memiliki semangat yang tinggi, tidak memiliki keberanian, tidak memiliki berani menanggung resiko, ya dia akan nggak bisa untuk menempuh jalan-jalan keimanan. Dia nggak akan sampai ke tempat yang tinggi. Fayatawalladu min dzalika al-inqita' wa ruju'. Maka kalau bersatu tadi, ini sudah dia terbayang susahnya naik, kemudian adanya setan yang menakut-nakuti, kemudian lemahnya semangat dia untuk menempuh perjalanan, maka akan melahirkan al-inqita' wa ruju', akan melahirkan kegagalan dan kemudian kembali balik ke belakang, alias dia nggak meneruskan perjalanan, sehingga nggak akan nyampe kepada ini tempat tujuan. Wal ma'sumu man asamahullah. Adapun orang yang maksum, yang terjaga, ada orang yang dijaga oleh Allah SWT. Kebanyakan orang akan gagal menempuh perjalanan iman karena jiwanya lemah, jiwanya ini juben, penakut, ini pengecut. Dia tidak mempunyai ketangguhan untuk menempuh perjalanan. Terbayang-bayang segala macam mara bahaya kesulitannya. Ya orang kalau udah mau masuk ke dunia pengajian, bayangannya berat banget. Berat banget. Dia akan merasa serba tidak boleh, serba terbatas. Nanti belum lagi menghadapi risiko di masyarakat, caci makian orang, sedikitnya teman, belum nanti menghadapi yaitu kenyataan ternyata begitu masuk banyak konflik, tidak merasa mendapatkan kenyamanan yang dalam. Ini semuanya menjadi hal-hal yang menjadikan seorang kemudian gagal menempuh perjalanan yang harus dia sesungguhnya dia tempuh sampai tempat tujuan. Adzan dulu sih.
Wa kullama raqa sa'iru fi dzalikal jabal, dan setiap pejalan ini semakin naik, semakin dia naik ke gunung, semakin naik, dia nekat terus naik terus, ishtadda bihi siyahul qati, maka semakin keras, semakin kuat ancaman-ancaman yang diserukan kepada orang tersebut. Di wedan-wedannya itu semakin kuat. Wa tahdhiruhu wa takhwifuhu, peringatannya, penakut-nakutannya semakin ditakut-takuti. Semakin dia diancam dengan berbagai macam ancaman yang menakutkan. Fa idza qata'ahu wa balagha qullatahu, ketika dia tetap terus naik, nekat terus, dia tidak hiraukan segala penghalang terus, dia selesaikan, dia terus maju dan naik sampai pada puncaknya, inqalabat tilkal makhawif kulluhunna amanan. Ketika dia terus berjalan dan sampai pada puncaknya, semua ketika dia telah sampai pada puncak, maka semuanya menjadi berubah. Berbagai macam makhawif, ketakutan-ketakutan itu berubah menjadi amanan, keamanan. Wahina idin yashulus sayru, dan saat itu kemudian dia pun akan mudah, perjalanannya akan menjadi mudah. Wa tazulu anhu awaridut tariq, dan hilanglah penghalang-penghalang atau gangguan-gangguan yang menyulitkan tadi. Maka hilanglah gangguan, masyaqah, hal yang menyulitkan tadi, aqobatiha, wa yara tariqan wasi'an aminan, kemudian yang dia lihat adalah jalan yang luas yang penuh dengan keamanan. Itu gambaran orang yang mereka terus berjuang, dia kuatkan tekad, terus dia singkirkan dan dia tidak hiraukan segala ancaman, terus dia naik, terus dia maju. Ketika telah sampai pada puncaknya, dia mendapatkan kenyamanan, keindahan yang luar biasa. Sampai di puncak gunung dia melihat, menyaksikan hal yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Ketakutan yang tadi dibayang-bayangkan menjadi berubah menjadi keamanan, hilang semua penghalang-penghalangnya. Dia merasakan yaitu keindahan dan kenyamanannya. Yufdi bihi ilal manasil wal manahil, maka dia pun terantarkan kepada yaitu tempat singgah dan tempat dia mendapatkan kenikmatan. Wa alaihil a'lam, yang di sana ada yaitu alamat-alamat yang menunjukkan tentang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi liiqamat qad uiddat li raqbir rahman, dan di sana ada tempat-tempat tinggal yang disiapkan untuk orang-orang yang mereka meniti jalan menuju Allah yang Maha Rahman dan berhasil untuk dia menempuh perjalanan tersebut. Ketika jiwa manusia itu terus dia bisa menangani semua kesulitan dan dia tangguh, terus dia menempuh perjalanan, dia tidak hiraukan segala gangguan, segala ancaman-ancaman, bayangan-bayangan yang menakutkan, maka ketika telah sampai di puncaknya, jiwanya akan mendapatkan kebahagiaan, keindahan, surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bainal abdi wa bainas sa'adah wal falah quwwatun asimah. Dan ini antara hamba, penghalang antara hamba dan kebahagiaan adalah asimah, tekad yang kuat yang akan menyingkirkan penghalang-penghalang yang seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan. Letaknya pada kuwatu azimah, penentunya adalah kuwatu azimah. Kalau kekuatan azimah dia itu hebat, kalau azimahnya kuat, maka dia akan berhasil mendapatkan as-sa'adah wal falah,
dia akan bisa menyingkirkan segala perintang gangguan-gangguan. Wasabru sa'ah, dia membutuhkan kesabaran sesaat, membutuhkan kesabaran sebentar untuk mendapatkan kenikmatan yang besar. Wasaja'atu nafsin, membutuhkan jiwa yang saja'ah, ini jiwa yang pemberani. Wathabatu qalbin, membutuhkan hati yang kokoh. Apabila kondisi orang seperti ini, dia akan mendapatkan as-sa'adah wal falah. Dia akan mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan. Dia akan bisa menyingkirkan segala gangguan-gangguan. Itu membutuhkan kekuatan azimah, membutuhkan kesabaran, membutuhkan syaja'ah, membutuhkan thabatu qalbi, ini hati yang kokoh. Wal fadlu biyadillahi yu'tihi may yasha, dan segala keutamaan di tangan Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah zat yang memiliki karunia yang sangat agung. Ini adalah tamsil yang dibuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim berkaitan dengan yaitu jiwa. Jiwa itu perlu untuk betul-betul dihadapi dengan kesabaran, dengan kekuatan azimah, dengan harapan yang kuat kepada Allah Ta'ala, dengan keberanian. Ini pemilik jiwa harus betul-betul ini memiliki hal yang demikian untuk sampai kemudian jiwanya nanti betul-betul dia bisa diajak sampai mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal mathal, dan perumpamaan ini yubayyinu lana halan nafsi aidan. Ini juga beliau menjelaskan tentang kondisi jiwa pula. Wa annaha tahtaju min sahibiha ila ta'ahudin wa mu'alijatin, dan dia membutuhkan ta'ahud, dia membutuhkan yaitu kesungguhan dia dalam upaya untuk memperbaiki jiwa dia. Dia membutuhkan pengobatan, dia membutuhkan perbekalan, yaitu pengelolaan jiwa, dia sudah pengendalian jiwa, sehingga dia pemilik jiwa ini harus betul-betul senantiasa membuat perjanjian dengan jiwa, mengendalikan jiwa, menuntun jiwa, wa mu'alijah, dan pengobatan jiwa, wa mudawah, dan dia betul-betul berusaha untuk yaitu ia mengobati, menyembuhkan jiwanya sehingga menjadi jiwa yang sehat. Fa illam yujahidha, kalau seseorang dia tidak memiliki kesungguhan dalam upaya dia untuk mendidik jiwanya sehingga jiwanya betul-betul menjadi jiwa yang tadinya an-nafsul amarah sampai pada tingkatan an-nafsul mutmainnah. Kalau dia tidak memiliki kesungguhan bitariq syar'i, tidak memiliki kesungguhan untuk menempuh secara jalan-jalan syar'i, wa yasbiru ala dalika, dan dia juga tidak bersabar untuk mewujudkan perjalanan ini, tafallatat minhu wa dhaya'athu, maka dia akan yaitu lepas, jiwa itu akan lepas, gagal, dan akan merugilah yaitu pemiliknya, yaitu tersia-siakannya jiwa tersebut. Ini adalah penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim tentang ini jiwa, sehingga dua tamsil ini dibawakan oleh beliau dalam rangka untuk menggambarkan kepada kita tentang hakikat jiwa itu seperti apa, dan bagaimana kita yaitu bisa mendapatkan jiwa yang bersih, jiwa yang tumbuh tangguh kemudian berhasil, jiwa yang sukses. Itu membutuhkan pelatihan, membutuhkan ilmu, membutuhkan kekuatan azimah, membutuhkan mujahadah, membutuhkan syaja'ah, membutuhkan kesabaran, sampai kemudian dia mendapatkan kenyamanan setelah melalui itu semuanya. Bagaimana melatih anak kuda membutuhkan ilmu, membutuhkan ketelatenan, membutuhkan kesabaran, demikian pula mengelola jiwa, ini demikian pula. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang terakhir, besok adalah khatimah, yaitu penutup yang belum menuliskan tentang wasiat para salaf, bagaimana yaitu menghadapi jiwa dan bagaimana kita bisa sukses menempuh perjalanan
dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah yang kita sampaikan dulu, mudah-mudahan manfaat. Jazakumullahu khair. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.